Kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8 bab 2 teorema Pitagoras. Kita akan belajar materi C segitiga istimewa anak-anak. Ada di halaman 76 sampai dengan 81. Baik, ibu langsung membahas. Pembelajaran C segitiga istimewa anak-anak. Ayo bereksplorasi pada bangunan minimalis seperti gambar di bawah. Biasanya menggunakan kerangka segitiga yang memiliki ukuran sisi miring yang sama, baik dari sisi miring kanan dan kiri. Kita cermati gambar 2.7 anak-anak, rumah segitiga minimalis. Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa bingkai yang menyangga kaca pada sisi depan atap berbentuk segitiga istimewa. Jika diperhatikan dengan baik, segitiga istimewa pada bingkai kaca di atas berbentuk segitiga siku-siku sama kaki. Menggunakan aturan teorema Pitagoras, kalian akan dapat menentukan panjang dari ketiga sisi bingkai tersebut. Bagaimana kalian dapat menentukan ciri khusus dari segitiga siku-siku sama kaki? Jika Anda hanya mengetahui satu sisi segitiga sama kaki, bagaimana cara menghitung panjang salah satu sisi segitiga siku-siku sama kaki? Baik, kita cermati pembahasannya anak-anak. Segitiga siku-siku sama kaki adalah segitiga istimewa yang ukuran ketiga sudutnya adalah 45 derajat, 45 derajat, 90 derajat. Semua segitiga siku-siku sama kaki adalah setengah persegi. Ini harus kita cermati. Segitiga ABC di samping ibu pindah ke bawah memiliki sisi siku-siku AB dan BC serta sisi miring AB. Diketahui panjang sisi AB sama dengan BC sama dengan A. Maka panjang sisi miringnya adalah, kita cermati segitiga ABC ini sudut yang di sini 45 derajat, di C di sini 45 derajat, siku-sikunya di B. Panjang AB adalah A, panjang BC juga A anak-anak. Maka untuk menentukan panjang AC di sini sama dengan akar kuadrat dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Sama dengan A kuadrat ditambah dengan A kuadrat. Ibu jelaskan di sini untuk A akar kuadrat dari A kuadrat ditambah dengan A kuadrat anak-anak. Ini sama dengan, karena di sini langsung jawabannya nanti anak-anak daripada bingung, A kuadrat ditambah A kuadrat itu sama dengan akar kuadrat dari 2 kali A kuadrat. Sama dengan akar kuadrat 2 dikali dengan akar kuadrat A kuadrat. Ini A kuadrat di akar kuadrat ini sama dengan A. Akar kuadrat 2-nya tetap dalam bentuk akar kuadrat 2. Ini hasilnya. Jadi pada segitiga istimewa 45, 45, 90 ibu menyebutnya kalau sisi siku-siku di sini ini adalah A dan A, karena sama kaki ini anak-anak, ini sama panjang, maka ini untuk panjang sisi miringnya adalah A akar kuadrat 2. Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh perbandingan sisi-sisinya adalah AB dibanding BC dibanding AC sama dengan A dibanding A dibanding A akar kuadrat 2. Sehingga pada segitiga istimewa dengan sudut 45 derajat, 90 derajat dan 45 derajat memiliki panjang sisi miring akar kuadrat 2 kali panjang dari sisi yang lain. Ke materi ayo mencoba anak-anak. Sebagai pembuktian pada kegiatan sebelumnya, gunakan teorema Pitagoras untuk menentukan panjang sisi hipotenusa setiap segitiga siku-siku sama kaki pada gambar di bawah. Kemudian sederhanakan setiap bentuk akar kuadratnya. Baik, kita cermati segitiganya anak-anak. Dari yang pertama, ini segitiga siku-siku sama kaki ini panjang sisi siku-sikunya di sini 1, di sini 1. Kita mulai untuk menentukan C-nya anak-anak. Ini ibu sebut A. Ini sisi A yang atas di sini. Ini yang tingginya ini B dan hipotenusanya C. Jadi untuk yang ke-1 anak-anak,
Berarti panjang A sama dengan B, ini sama dengan 1. Kita menentukan nilai C-nya anak-anak dengan teorema Pythagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Sama dengan A tadi 1, berarti 1 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat. Sama dengan berarti nilai C akar kuadrat dari 2 kali 1 kuadrat. Sama dengan akar kuadrat 2 dikali dengan akar kuadrat 1 kuadrat. Sama dengan akar kuadrat 2 dikali 1 dikuadratkan di akar kuadrat ini sama dengan 1. Sama dengan akar kuadrat 2. Lanjut yang kedua anak-anak. Sekarang berarti A sama dengan B sama dengan 2. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Ini ke teorema Pythagoras. Nih, sama dengan 2 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat. Nilai C sama dengan akar kuadrat 2 kali 2 kuadrat. Sama dengan akar kuadrat 2 dikali dengan akar kuadrat 2 kuadrat. Sama dengan 2 dikuadratkan di akar kuadrat jadi 2 akar kuadrat 2. Lanjut, yang ketiga anak-anak di sini. Yang ketiga A sama dengan B sama dengan 3. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Sama dengan 3 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat. Sama dengan nilai C akar kuadrat dari 2 kali 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat itu 2 kali 3 kuadrat. Sama dengan akar kuadrat 2 dikali dengan akar kuadrat 3 kuadrat. Sama dengan 3 akar kuadrat 2. Lanjut yang keempat, ini A sama dengan B. Yang keempat A sama dengan B sama dengan P anak-anak, panjang sisinya di sini, sisi siku-sikunya. Kita cari hipotenusanya. Di sini C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah dengan P kuadrat. Sama dengan berarti panjang C akar kuadrat dari 2 kali P kuadrat sama dengan akar kuadrat 2 dikali dengan akar kuadrat P kuadrat sama dengan P akar kuadrat 2. Selanjutnya salin dan lengkapi tabel berikut dengan melihat gambar sebelumnya. Panjang sisi siku-siku di sini 1, panjang hipotenusanya akar kuadrat 2. Panjang sisi siku-siku 2, panjang hipotenusanya 2 akar kuadrat 2. Panjang sisi siku-siku 3, panjang hipotenusanya 3 akar kuadrat 2. Panjang sisi siku-siku 4, panjang hipotenusanya berarti 4 akar kuadrat 2. Panjang sisi siku-siku 5, panjang hipotenusanya 5 akar kuadrat 2. Panjang sisi siku-siku 6, panjang hipotenusanya 6 akar kuadrat 2. Ini dan seterusnya. Kalau 10 panjang hipotenusanya berarti 10 akar kuadrat 2. Kalau P berarti panjang hipotenusanya adalah P akar kuadrat 2. Perhatikan panjang hipotenusa setiap kolom yang telah kalian lengkapi. Bagaimana pola yang terbentuk dari panjang sisi siku-siku dan panjang sisi miring pada segitiga siku-siku sama kaki di atas. Nih, berarti apabila panjang sisinya ini A dibanding dengan B dibanding dengan C, ini sama dengan A dibanding A atau 1 dibanding dengan 1 dibanding dengan akar kuadrat 2. Contoh 2.4 anak-anak, diketahui suatu segitiga siku-siku sama kaki segitiga ABC dengan sudut C 90 derajat dan AB sama dengan 15 akar kuadrat 2 cm. Hitunglah panjang AC. Alternatif penyelesaiannya diketahui berikut segitiganya. Ini segitiga ABC, ini istimewa 45 derajat 45 derajat karena sama kaki di sini nih siku-sikunya. Segitiga siku-siku sama kaki. Panjang di sini A, di sini juga A, sisi miringnya 15 akar kuadrat 2. Sudah Ibu jelaskan di atas kalau panjang AC atau panjang sisi siku-siku
dibanding dengan panjang sisi siku-siku lainnya, yaitu CB dibanding sisi miring AB sama dengan 1 dibanding 1 dibanding akar kuadrat 2. Karena AC-nya sama dengan CB anak-anak, maka ini AC dibanding AB, AC dibanding dengan AB sama dengan 1 dibanding dengan akar kuadrat 2. Daripada anak-anak bingung, ini Ibu jelaskan seperti ini. Dibandingnya ke bawah saja di sebelah kanan sini biar lebih mudah. Berarti AC ini dibagi atau dibanding 15 akar kuadrat 2 ini sama dengan 1 dibanding atau dibagi akar kuadrat 2. Panjang AC sama dengan 1 per akar kuadrat 2. Ini pindah ruas menjadi pengali kali 15 akar kuadrat 2. Ini sama dengan akar kuadrat 2 dibagi dengan akar kuadrat 2, ini sama dengan seperti ini. 15 akar kuadrat 2 per akar kuadrat 2. Ini sudah bisa disederhanakan anak-anak. Ini karena ini sama dengan kali. Sama dengan AC-nya sama dengan 15 cm seperti ini. Lanjut ke materi ayo berpikir kreatif anak-anak. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada segitiga ABC, siku-sikunya di C di sini, dengan sisi miring AB di sini, dan sisi siku-sikunya AC dan BC, serta sudut A 30 derajat, sudut C 90 derajat siku-siku, dan sudut di B 60 derajat. Kalian coba buktikan bahwa pada segitiga siku-siku yang sudut-sudutnya 30 derajat, 60 derajat, ini dan 90 derajat di sini, perbandingan sisi terpendek dan sisi lainnya adalah di sini 1 dibanding 2 dibanding akar kuadrat 3. Baik Ibu bahas anak-anak. Baik Ibu bahas anak-anak, kita cermati segitiga ABC ini, siku-siku di C, Ibu tulis di sini, segitiga A, B, C, siku-siku di C. Sisi terpendeknya BC, Ibu tulis di sini. Sisi terpendek. Ini adalah sisi terpendeknya adalah BC anak-anak. Ini panjangnya sama dengan A. Ini kita cermati. Selanjutnya segitiga CBD ini merupakan segitiga sama sisi anak-anak. Ini ketika sisinya sama panjang, ini ketahui segitiga CBD sama sisi ini, sehingga bisa disimpulkan bahwa besar sudut C sama dengan sudut D sama dengan sudut B. Sama dengan sudut B besarnya 60 derajat. Berarti di sini ini 60 derajat, di sini 60 derajat anak-anak. Ini karena ketiganya ini sisinya sama panjang, ketiga sudutnya juga sama besar 60 derajat. Selanjutnya berarti diketahui panjang sisinya juga sama anak-anak, di sini A, di sini A, di sini A. Berarti BC sama dengan CD sama dengan DB sama dengan A. Sudah diketahui di sini. Berarti sekarang kita mencermati segitiga nih. Segitiga ACD nih. ACD. Kita cermati. Sudut di sini sudut ACB 90 derajat siku-siku dikurangi 60 derajat, maka besar sudut ACD ini besar sudut ACD ini besarnya berarti 30 derajat anak-anak. Nih 30 derajat sama dengan besar sudut nih CAD. Nih, CAD sama dengan 30 derajat. Bisa disimpulkan segitiga ACD ini sama kaki anak-anak, ini sama kaki.
sama kaki di sini, berarti di sini juga A. Nah, bisa disimpulkan di sini, maka panjang AD ini sama dengan A, karena sama dengan CD anak-anak. Nih, panjang AD, ini Ibu tulis di sini, panjang AD sama dengan CD, maka panjang AD sama dengan A. Ini sudah ketemu. Jadi bisa disimpulkan bahwa panjang AB ini, panjang AB ini sama dengan AD ditambah dengan BD anak-anak. Ini sama dengan A ditambah dengan A. Ini sama dengan 2A. Sudah ketemu. Sekarang kita menentukan panjang AC di sini. Panjang AC anak-anak. Ini dengan teorema Pythagoras. Ini AC kuadrat. Ini sama dengan AB kuadrat dikurang dengan panjang CB kuadrat anak-anak. CB kuadrat. Ini sama dengan AB-nya tadi 2A. Ini kuadrat dikurang CB-nya A kuadrat anak-anak. Ini sama dengan 2 dikuadratkan 4. Ini A kuadrat dikurang dengan A kuadrat. Ini maka panjang AC sama dengan akar kuadrat dari 4A kuadrat dikurang A kuadrat 3A kuadrat sama dengan akar kuadrat 3 dikali dengan akar kuadrat A kuadrat sama dengan A akar kuadrat 3. Ini sudah jelas. Jadi kalau kita bandingkan nih, BC dibanding dengan AB ini dibanding dengan AC, ini BC-nya A, BC-nya tadi A, dibanding dengan AB-nya 2A, dibanding dengan AC-nya A akar kuadrat 3. Kalau sama-sama, ini kita bagi dengan A, dibagi A, tinggal 1 dibanding 2 dibanding akar kuadrat 3. Atau kalau ini anak-anak, kalau ini yang kita susun dengan cara seperti ini, kalau kita susun maksud Ibu seperti ini, atau BC ini sisi terpendek, selanjutnya AC sisi siku-siku yang lain, selanjutnya ini sisi hipotenusanya AB, maka perbandingannya menjadi 1 dibanding akar kuadrat 3 dibanding dengan 2. Biasanya seperti ini anak-anak. Jadi sisi terpendek atau biasa bisa juga disebut di sini A, yang paling pendek A. Selanjutnya sisi siku-siku yang lain B. Terus hipotenusanya C, ini sama dengan 1 dibanding akar kuadrat 3 dibanding 2. Jadi bisa kita buat kunci anak-anak. Yang terpendek di sini 1, di sini nih akar kuadrat 3 dan hipotenusanya adalah 2 panjangnya. Lanjut ke contoh 2.5. Pada segitiga ABC, sudut B 60 derajat dan sudut A 30 derajat. Panjang BC 12 cm, hitunglah panjang AC dan juga panjang AB. Alternatif penyelesaiannya menggunakan perbandingan pada segitiga istimewa, yaitu panjang sisi miring 2 kali sisi terpendek dan panjang sisi lainnya adalah akar kuadrat 3 kali sisi terpendek. Ini AC yang dicari ini kita letakkan di sini. AC dibanding dengan BC sama dengan akar kuadrat 3 dibanding 1. Nih, karena di sini nih perbandingannya, di sini 1, di sini akar kuadrat 3, di sini 2 anak-anak, ini perbandingannya. Berarti AC per 12 sama dengan akar kuadrat 3 per 1. Panjang AC sama dengan, ini pindah ruas. Ini AC sama dengan akar kuadrat 3 per 1 dikali 12. Ini sama dengan 12 akar kuadrat 3. Ini sudah ketemu satuannya cm. Selanjutnya yang B. Kita cari AB. AB per BC sama dengan 2 dibanding 1, sama dengan AB per 12 sama dengan 2 dibanding 1. Ini berarti AB sama dengan, ini pindah ruas menjadi pengali. 2 per 1 dikali 12 sama dengan 24, satuannya cm. Lanjut ke materi ayo bekerja sama anak-anak. Gambar di bawah ini merupakan Theodorus yang diberi nama berdasarkan nama pembuatnya, yaitu Theodor dari Kirene. Theodor adalah orang yang
memiliki pendapat yang sama dengan Pitagoras. Gambar roda Theodorus dimulai dengan segitiga siku-siku dengan panjang kedua sisinya adalah satu satuan panjang dan bergerak berlawanan arah jarum jam yang ditunjukkan seperti gambar berikut. Kita cermati gambar 2.8 roda Theodorus anak-anak. Di sini titik O, di sini titik A, di sini ada segitiga siku-siku, yang ini sama kaki anak-anak siku-sikunya karena di sini panjang sisinya 1, di sini 1. Jelas sisi miringnya sudah Ibu ajarkan tadi akar kuadrat 2. Sekarang kita mengisi selanjutnya di sini ini nanti sampai kita bisa menentukan panjang AO. Coba kalian perhatikan gambar di atas. Selanjutnya diskusikan dengan teman kalian dalam satu kelompok untuk membuktikan panjang hipotenusa setiap segitiga yang terbentuk, sehingga kalian akan menemukan panjang AO pada segitiga siku-siku terakhir dari roda Theodorus di atas. Baik, kita cermati dari segitiga yang pertama anak-anak. Ini merupakan segitiga siku-siku sama kaki. Panjang sisi siku-sikunya di sini 1, di sini 1. Ini yang ke 1 berarti Ibu sebut dengan C1, sudah diketahui kalau 1 akar kuadrat 2 anak-anak. Ini akar kuadrat 2. Sekarang yang kedua kita menentukan C2. Ini Ibu sebut C2 di sini. C2 dikuadratkan dengan teorema Pitagoras sama dengan berarti 1 kuadrat ditambah dengan akar kuadrat 2 dikuadratkan. 1 kuadrat ditambah dengan akar kuadrat 2 dikuadratkan sama dengan 1 ditambah dengan 2. Nih, jadi nilai C sama dengan akar kuadrat 3. Nih, sama dengan akar kuadrat 3 anak-anak di sini. Akar kuadrat 3 yang di sini. Lanjutnya yang ketiga, ini berarti Ibu sebut C3. Nih, C3 berarti sama dengan 1 kuadrat ditambah dengan akar kuadrat dari 3 dikuadratkan sama dengan 1 ditambah dengan 3. Ini kuadrat di akar kuadrat sama dengan akar kuadrat 4. Ini berarti nilai C3 sama dengan akar kuadrat 4. Boleh? Ini 2 anak-anak. 2 boleh. Selanjutnya yang keempat, C4. Ini berarti ini tadi 2 akar kuadrat 4 sama dengan 2. Seperti ini anak-anak. Sekarang ini C4 di sini. C4 berarti sama dengan 1 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat. Boleh langsung karena ini 2. Sama dengan 1 ditambah dengan 4. C4 sama dengan akar kuadrat 5. Nih, ini akar kuadrat 2, akar kuadrat 3, akar kuadrat 4. Di sini ini akar kuadrat 5. Langsung saja anak-anak, nanti anak-anak bisa melanjutkan sendiri. Di sini ini akar kuadrat 6. Ini akar kuadrat 6. Akar kuadrat 7 di sini nih. Selanjutnya akar kuadrat 8. Ini di sini akar kuadrat 9. Ini sama dengan 3. Akar kuadrat 10. Akar kuadrat 11. Yang di sini berarti untuk AO. Di sini sudah diketahui langsung anak-anak akar kuadrat 12 ini. Jadi bisa kita simpulkan bahwa panjang AO ini, panjang AO nanti bisa di tabel juga bisa anak-anak membuat tabel juga bisa. Panjang AO ini sama dengan akar kuadrat 12, bisa juga dalam bentuk akar kuadrat 4 dikali 3 sama dengan akar kuadrat 4 dikali akar kuadrat 3 sama dengan 2 akar kuadrat 3 juga boleh. Akar kuadrat 12 juga boleh. 2 akar kuadrat 3 juga boleh. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.